Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah telah menumpahkan hujannya yang demikian deras barusan, dan itu mudah-mudahan demikian pula iman kita di 10 hari terakhir ini pada Ramadan. Kita dihujani oleh hidayah, oleh rasa syukur, oleh rasa gembira, apapun keadaannya kita, baik itu lapang maupun sempit, baik kita dalam keadaan hatinya bahagia ataupun sedang terluka atau duka. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia selalu dihujani oleh rasa syukur untuk mengembalikan semua persoalan kepada Allah semata sebagai pengatur semua kehidupan itu. Sungguh akal dan otak kita tidak akan mampu untuk mengelola kehidupan ini semua tanpa bantuan Allah. Allah telah menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah bagi rohani kita. Harus ada hasilnya, ibu-ibu. Mudah-mudahan rohani kita bisa tercerahkan dengan melalui madrasah Ramadan ini, karena Ramadan sesungguhnya madrasah bagi hambanya yang mendekat kepada Allah. Nah, bagi sebagian saudara kita yang diberikan titipan harta, Allah telah memberi harta kepada manusia itu sebetulnya bukan atas dasar keimanan. Kalau makin iman berarti hartanya banyak, bukan, gak ada hubungan, ya. Atau orang yang bekerja keras siang malam, jungkir balik, terus dia menjadi hartanya banyak, bukan juga. Kita lihat orang yang sepanjang harinya bekerja dengan mengerahkan semua daya upaya, tetap aja sampai kematiannya dalam keadaan miskin dan fakir gitu. Ya, itu jadi ini menandakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali. Tapi wilayah ikhtiar itu diperintahkan agama melalui apa yang namanya disebut kausalitas. Kalau dulu diajari hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, dan seterusnya. Itu namanya takhayul yang menentangi logika mah. Kalau dalam urusan ikhtiar. Tapi kalau dulu dalam urusan akidah, ya, kaya dan miskin itu adalah karena pemberian Allah, karena ketetapan Allah. Oleh karenanya diatur segala macam, segala sesuatunya itu oleh aturan Allah. Jadi seperti itu. Bahkan ada saudara-saudara kita yang mencari hartanya tidak mempertimbangkan halal haram, hajar semua, dan kaya. Dan orang lain melihatnya, wah, hidupnya berhasil. Seperti itu. Itu salah sekali cara menilai yang seperti itu. Nah, ini madrasah kita. Dan atau yang begini, dicari hartanya tuh hati-hati banget, zakatnya dipenuhi, infaknya, tapi rugi terus, bangkrut terus. Ya, itu nggak ada hubungannya dengan keimanan, itu hubungannya dengan kausalitas, dengan sikap kehati-hatian dan seterusnya. Nah, oleh karenanya bagi mereka yang kaya terus sombong dan dia menepuk dada, menyatakan, mengklaim bahwa hartanya itu adalah karena hasil usahanya, yaitu tentu dia tidak memperhatikan hal-hal aspek yang tadi saya sebutkan tadi. Ia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya selain hartanya itu, karena dia sudah kerja keras, makanya dia bertindak semena-mena, ngomong seenaknya, dan suka menyakiti itu. Seperti itu. Nah, oleh karenanya orang yang demikian ini, dia akan menghabiskan hartanya di jalan yang semau dia, yang dia inginkan. Dan apabila diminta untuk berinfak kepada Allah, karena harta ini kan punya Allah, kalau diminta, ya, padahal hartanya itu adalah untuk akhiratnya. Berinfak itu kan untuk akhirat, dimana kita nanti akan pergi menuju. Dan kalau diminta infak, apa yang dikatakan? Dia malah cerita kesusahannya, kesusahan bisnisnya, padahal mobilnya udah 25, rumahnya udah 16. Ya
kita tahu orang kalau banyak kekayaannya pasti pusing otaknya, pusing pikirannya. Iya memang. Nah itu yang diceritakan itu oleh dia. Kesulitan itu caranya dia untuk menampik atau menolak permintaan infak. Nah, mereka kalaupun memberi dengan terpaksa atau ria, bikin panitia. Kalau beri itu, misalkan, ya itu siapa saja. Apalagi sekarang kita tuh digiring mau nggak mau untuk transaksional. Saya kasih ini, saya dapat itu. Apa siapa mendapat apa? Who get what? Nah, itu sama sekali keluar dari nilai-nilai Islam. Memberi ya memberi untuk di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan perjuangan Allah, seperti itu. Dan urusan beri memberi ini, jangan pernah seseorang untuk memudah-mudahkan dirinya meminta, apalagi memaksa meminta. Tapi meminta boleh nggak? Boleh. Apalagi karena orang sibuk, orang kaya itu biasanya sibuk, dia kurang apa ya, kurang peka. Karena saking sibuknya ngurusi bisnisnya, jadi ada tetangga kelaparan nggak tahu dia. Bahkan pakaiannya rapi, anaknya perguruan tinggi misalkan, padahal dia untuk makan, untuk bayar listrik aja susah. Nah ini harus peka yang begitu. Jangan dikira saya yang rapi begini terus dompetnya penuh, salah sama sekali. Justru orang yang biasa di dalam keislaman, dia itu menjaga muruahnya, menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Nah para orang kaya ini harus mengerti, jangan sampai diminta. Seperti itu. Saya tertarik kagum tadi sore di sini nih, di masjid ini ketika hujan besar sekali, ada anak kecil sama tadi dua tuh, Nizam sama siapa itu, sama kamu tuh sama Sadam, Nizam, Sadam mau jemput dua lainnya, katanya mau apa, bawa keropak infak ke rumah-rumah. Wah itu keren sekali, karena tidak semuanya orang ke masjid, jadi didatangin ke rumah-rumah ya, rupanya begitu. Nah ini suatu pola-pola sosial yang luar biasa Islam ini. Nah untuk hal yang demikian ini, dalam surat Al-Balad Allah mengoreksi tentang orang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'al lahu 'ainain. Hei, bukankah aku sudah kasih kamu, sudah menjadikan kamu itu sepasang mata? Aku udah kasih mata ke kamu itu. Walisana wasyafatain, dan lidah, dan juga sepasang syafatain, sepasang bibir. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan atau kejahatan. Walak tahamal aqobah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Nggak mau. Infak tuh mendaki sukar, seperti susah. Ya, hati-hati yang diberikan karunia ini. Jangan sampai saudara kita yang kekurangan minta. Karena tadi sudah dikasih sepasang mata, udah dikasih lidah. Itu tuh untuk mempelajari ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan seruan-seruan ini. Wa ma adraka mal aqobah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqobah, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Infak yang terbesar, sedekah yang tidak mudah adalah membebaskan budak. Budak itu kepemilikan soalnya. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ini termasuk bagian daripada aqobah tadi, jalan yang mendaki, jalan yang susah tuh. Ngasih makan ke orang, berbagi THR misalkan. Nah, enteng itu. Kalau yang ada tuh, jangan sampai diminta THR tuh. Kasih. Au it'amu fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim dan yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza maqrabah, atau orang-orang miskin yang sangat fakir. Ini bagian tanggungan. Karena Allah memberikan dunia ini kepada hamba-hambanya dengan macam-macam ukurannya untuk keseimbangan amal dan hidup. Jadi orang kaya terus ditambah hartanya agar berpeluang untuk berinfak. Itu maksudnya kaya tuh, dulu senang dewek. Makanya alhamdulillah
kita terus sampai 10 hari terakhir ini kita bertekun. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita keimanan ini hingga kematian menjemput. Ajari anak-anak untuk mengenal Al-Quran seberapapun kemampuan menyerapnya mereka, karena sesungguhnya berat. Dunia ini sudah rusak, dunia ini parah. Kita memang tidak mudah untuk menyelamatkan keluarga atau masyarakat kita, tapi harus kita lakukan semampu kita. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.